Abi mungkin bisa ditambahkan, memang benar dalam kondisi ideal ada ibu, bapak, kemudian anak, ibu bapak mengajarkan kebaikan kepada anak, tetapi ada kondisi-kondisi di mana pada akhirnya anak mengambil langkah sendiri karena perseteruan rumah tangga ibu bapaknya. Tetapi pada akhirnya anak ini justru tidak menjadi anak yang buruk, menjadi anak baik, tapi nilai-nilai itu diambil dari orang lain, katakanlah dia ke pesantren, kiai. Nah ini lantas penjelasannya bagaimana? Apa yang didapatkan oleh kedua orang tuanya, Abi? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, tidak ada yang paling indah buat kita sampai Nabi pun resah ketika belum punya keturunan. Tidak ada. Seorang Nabi pun resah ketika belum punya keturunan. Lihat Nabi Zakaria dengan kalimat yang sangat indah sekali. Iya, kalimatnya dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, walaupun rambutku sudah mulai memutih, tulang belalangku sudah mulai rapuh, tapi aku tidak pernah bosan untuk minta kepada Allah keturunan. Kenapa? Karena punten, keturunan ini akan jadi tabungan kelak di akhirat. Dan punten, seandainya orang tuanya lepaskan begitu saja tanpa ada kesolehan yang dididikan, dibumbukan oleh orang tua kepada anaknya, punten, orang tua tidak akan dapat apa-apa walaupun anaknya soleh. Kenapa? Karena yang menjadikan orang tua soleh itu bukan orang tuanya. Yang menjadikan anak soleh bukan orang tuanya. Tapi andaikan bukan orang tua yang menjadikan dia soleh, tapi dengan kesolehan orang tuanya, Masya Allah, lalu berpikir, ya Rob, maafkan orang tua saya yang tidak pernah mengajarkan Islam kepada saya, tapi Alhamdulillah dengan pergaulan sahabat teman saya menjadi soleh, menjadi baik, bisa baca Quran. Lalu akhirnya doa kepada Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah keuntungan yang besar bagi orang tua. Namun itu kan istilahnya nggak tahu akan jadi soleh atau tidak soleh, iya. Namun alangkah baiknya saat ini, saat kita mampu melakukan hal itu, punten, mulai diawali oleh orang tua, cintanya itu biarkan tetap ada, biarkan tumbuh, tapi cintanya alihkan kepada yang hak untuk dicintai. Umar Ibn Khattab tahu bagaimana sebelum Islamnya, wah, galaknya luar biasa, dahsyat sekali. Tapi begitu beliau Islam, apakah tegasnya masih ada? Masih, tapi jalurnya di jalur yang luar biasa. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, melalui mimbar Damai Indonesiaku ini, apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak? Pertama, punten, terangkan karena apa? Karena cinta itu tumbuh ketika kita mengenal. Kenalkan orang-orang yang pantas untuk dicintai. Siapa misalnya? Kalau tadi guru kita Ustaz Das'ad Latif dengan mengatakan, kenalkan Allah. Subhanallah, luar biasa. Izinkan Allah terus, Allah terus, Allah terus. Selanjutnya apa? Coba terangkan kepada mereka siapa itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yakinkan, kalau kita berteman dengan seseorang, semakin kita dekat dengan orang itu, semakin dekat dengan orang itu, maka kita makin banyak tahu aibnya dia, makin ketahuan aibnya. Tapi kalau kita sudah berdekatan dengan Rasulullah, makin lama kita makin tahu keutamaannya dan kita makin jatuh cinta. Itulah keadaannya. Jadi anak itu lihatkan dengan mengatakan, kamu tahu nggak makna yang namanya Rasulullah kayak apa? Ini bagaimana sahabat Rasul? Ini bagaimana? Biarkan cintanya itu tumbuh kepada yang benar-benar berhak untuk dicintai. Karena Rasulullah katakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak di akhirat bersama orang yang dicintainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habi, dan insya Allah kita masih ada menyimpan satu pertanyaan lagi, nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus Gunawan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.